Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera buat kita semua. Hari ini saya akan menyampaikan materi mengenai tahapan dalam proses penelitian mengacu pada Newman ya 2006. Seperti yang telah disampaikan pada pertemuan-pertemuan sebelumnya, terdapat dua pendekatan kuantitatif dan pendekatan kualitatif. Nah, dalam melakukan penelitian, tentunya ketika kita sebagai peneliti, baik menggunakan pendekatan kuantitatif maupun pendekatan kualitatif, akan melalui beberapa tahapan atau proses. Nah, pada pertemuan ini kita akan bahas satu-satu ya dari kedua pendekatan tersebut, sehingga akan terlihat di mana tahapan yang sama dan di mana tahapan yang berbeda. Dalam prakteknya, meskipun tahapan di kedua pendekatan tersebut terlihat sama, nanti kita akan melihat ya mana yang samanya, tapi akan berbeda pada ujungnya. Nah, meskipun nanti tentunya ya perbedaan itu akan diperdalam di mata kuliah masing-masing, misalnya di mata kuliah metode penelitian kuantitatif, berarti kita akan memperdalam mengenai tahapan dan proses penelitian dengan menggunakan pendekatan kuantitatif, dan begitu juga sebaliknya, kalau menggunakan pendekatan kualitatif, maka akan diperdalam pada mata kuliah metode penelitian kualitatif. Oke, saya akan jelaskan mengenai tahapan dalam proses penelitian dengan menggunakan pendekatan kuantitatif. Yang pertama dilakukan dalam proses penelitian dengan pendekatan kuantitatif ini adalah pemilihan topik atau isu penelitian. Untuk memilih dan menentukan topik penelitian ini dapat dilakukan dengan mempertimbangkan beberapa faktor, antara lain ya, biasanya pertama itu pengalaman-pengalaman pribadi dan kehidupan sehari-hari. Nah, pengalaman pribadi ini dapat berupa pengalaman langsung atau tidak langsung, gitu ya, yang kita alami ataupun yang dialami oleh orang lain ya, gitu. Kemudian masalah yang dimunculkan di media massa. Yang kedua itu masalah di media massa ya, seperti isu-isu current issue ya yang muncul, misalnya kalau kita perhatikan sekarang ya di masa pandemi ini ya, current isunya ya tentang COVID, tentang penyaluran bantuan, tentang dampak segala macam. Itu kan ya current issue yang muncul di media massa. Kemudian pengetahuan lapangan dan memperbandingkannya dengan teori, ini juga berangkat dari teori ya, kita sudah mempelajari beragam teori, misalnya kalau di AS ya kita belajar tentang teori pemberdayaan masyarakat, atau kita belajar tentang intervensi berbasis kelembagaan atau pemerintah segala macam. Jadi tergantung dari teorinya, kita akan membandingkan dengan teori. Begitu pula misalnya kalau di sosiologi itu kita paham ada teori tentang bagaimana katakanlah jaringan segala macam. Kemudian yang mendorong juga faktor kebutuhan memecahkan masalah. Jadi ini lebih ke pendekatan dengan problem. Ya, misalnya kalau kita perhatikan sekarang baru berapa hari kemarin ya terjadi banjir bandang di Sukabumi. Nah, itu juga jadi masalah. Mungkin kita jadi tertarik untuk meneliti kan kenapa terjadi permasalahan tersebut. Kemudian juga ada nilai-nilai pribadi maupun dari peluang. Peluang itu dalam artian kemungkinan atau visibility ya dari topik yang akan kita pilih. Gitu. Kemudian setelah menentukan topik, kita masuk ke dalam fokus penelitian. Tahapan selanjutnya itu fokus penelitian. Nah, ini dilakukan ketika isu atau topik dirasakan masih luas sehingga menyulitkan untuk merumuskan pertanyaan penelitian. Untuk itu dilakukan dengan beberapa cara ya. Yang bisa dilakukan yang pertama itu melakukan kajian literatur, kemudian membangun hipotesis dari teori yang relevan. Nah, kajian literatur ini kita akan menemukan research gap. Research gap itu dalam artian kita mencoba melihat apa sih yang telah dipelajari orang terkait dengan topik yang akan kita angkat. Misal tadi tentang COVID-19 misalnya.
wah semua orang sudah bicara nih tentang penyaluran bantuan terkait dengan pandemi. Semua orang udah banyak meneliti itu. Tapi ternyata belum ada yang meneliti tentang keberlanjutan dari bantuan tersebut. Nah, itu menjadi bentuk dari research gap, sehingga kita fokus pada pertanyaan penelitian tadi, bagaimana dampak dari bantuan yang diberikan bantuan yang diberikan di kondisi pandemi COVID-19 tersebut. Jadi yang topiknya itu tadi tentang bantuan gitu ya, tentang COVID-19. Nah, fokus penelitiannya pada impact-nya atau dampaknya. Itu yang disebut dengan fokus penelitian berdasarkan research gap. Kemudian langkah selanjutnya setelah kita menentukan fokus penelitian, kita akan menyusun rancangan penelitian. Nah, pada tahap ini peneliti akan menentukan tipe sampel, penarikan sampel, jenis pengukuran, kan, teknik pengumpulan data yang dilaksanakan. Nah, tahap inilah teori menjadi landasan dalam pengambilan keputusan. Misalnya kita pengen melihat bagaimana kita pengen lihat kan korelasi antara situasi pandemi dengan partisipasi masyarakat dalam pilkada misalnya. Nah, kan berarti kita harus menentukan populasinya di mana, sampelnya bagi siapa, kan bagaimana menarik sampel dan segala macamnya. Nah, itu masuk dalam rancangan penelitian ini. Sampai dengan kita merumuskan kuesionernya gitu. Nah, ini masuk di langkah ketiga. Kemudian langkah selanjutnya atau langkah keempat adalah pengumpulan data. Tadi setelah kita toolsnya punya, kuesionernya, terus kita sudah menentukan sampelnya, jadi sudah jelas siapa calon responden yang akan dituju. Gitu. Masuklah kita dalam tahap selanjutnya, itu pengumpulan data. Penelitian menggunakan pendekatan kuantitatif gitu ya. Dalam tahap ini harus hati-hati kan gitu ya. Dalam mengumpulkan, merekam, memverifikasi informasi yang diperoleh dari tadi data lapangan tadi. Karena gitu ya, setelah data yang dikumpulkan melalui kuesioner tadi itu nggak bisa diulang. Jadi nggak mungkin kita mengajukan kuesioner yang sama kepada responden yang sama gitu dalam waktu yang berbeda. Misalnya hari ini kita tanya di kajian kuesioner. Nah, tiba-tiba minggu depan atau bulan depan begitu kita lihat, oh ini kayaknya kosong gitu ya, ada jawaban yang belum diisi, kita ajukan lagi gitu. Nah, itu nggak bisa. Kenapa? Karena itu bisa menimbulkan bias gitu ya. Jadi lemah nanti hasil datanya karena ada rentang waktu yang mungkin akan merubah informasi yang diberikan gitu. Jadi datanya jadi bias gitu. Nanti ada sesi detail ya terkait dengan pengumpulan data dalam kuantitatif ini. Kemudian setelah data dikumpulkan, langkah selanjutnya adalah analisa data. Hal ini biasanya dilakukan dengan cara menyajikan data ya kalau di kuantitatif dalam bentuk angka yang telah diolah, jadi bentuk tabel, diagram maupun statistik. Saya rasa ya teman-teman masih ingat lah ya dengan istilah diagram batang, tabel distribusi frekuensi dan lain-lainnya. Jadi dari kuesioner yang pertanyaan kemudian diolah menjadi simbol, angka, itu binary, kode, coding data, nah kemudian disajikan. Ini yang disebut dengan analisis data di dalam proses penelitian kuantitatif. Nah, setelah itu data yang sudah diolah atau dianalisis kemudian diinterpretasikan. Interpretasi ini dilakukan dengan menggunakan pemahaman teori untuk menjawab pertanyaan penelitian. Interpretasi data juga bisa dilakukan dengan membandingkan hasil dari penelitian yang sudah ada atau menjelaskan secara lebih luas gitu ya mengenai implikasi dari hasil analisa. Jadi ini interpretasi data ini ada kemampuan dari peneliti gitu untuk membaca gitu. Tadi membaca tabel, membaca distribusi frekuensi segala macam dengan teori-teori yang dipahami. Dan yang terakhir gitu ya adalah memberitahukan kepada halayak atau publik gitu, dalam bentuk pelaporan. Penulisan hasil penelitian yang dilakukan gitu ya, dalam format yang lebih spesifik menyajikan deskripsi penelitian. Nah, kalau dulu umumnya gitu ya, bukan dulu ya, maksudnya umumnya kita itu terpaku pada
ya sudah gitu. Setelah melakukan penelitian untuk kepentingan skripsi, begitu jadi skripsinya ya sudah gitu. Jadi naskah skripsi saja selesai. Sebenarnya bukan ke sana gitu. Tuntutan lain adalah mempublikasikan hasil dari penelitian tersebut. Kenapa publikasi ini penting? Karena publikasi ini juga akan menjadi masukan bagi kajian-kajian selanjutnya yang tadi ketika kita bicara tentang research gap. Jadi kalau kita tidak pernah mempublikasikan riset kita gitu, penelitian kita, maka ini akan membuat gitu orang lain tidak akan tahu bahwa penelitian tersebut sudah pernah dilakukan. Nah, jadi sangat penting publikasi ini karena eh, kita akan memperkaya pengetahuan. Tapi kalau itu tidak dipublikasikan atau tidak diberitahukan kepada halayak gitu ya, ya sayang gitu. Jadinya risetnya mungkin akan dilakukan lagi dan itu berulang terus dilakukan oleh orang lain. Padahal pengetahuannya sudah pernah dilakukan sebelumnya. Tapi karena tidak dipublikasikan, maka dianggap bahwa penelitian itu masih kosong. Gitu. Atau tadi research gap tadi. Nah ini yang tahapan yang dilakukan gitu ya dalam proses penelitian dengan menggunakan pendekatan kuantitatif. Kita bisa lihat dalam langkah dan proses penelitian kuantitatif ini seperti ini ya diagramnya. Eh, kita lihat bahwa teori itu menjadi titik sentral, dia mempengaruhi setiap tahapan. Kenapa di sini mempengaruhi? Karena dalam pendekatan kuantitatif proses berpikirnya tetap berproses berpikir deduktif, dalam artian berlandaskan pada teori. Karena kita akan terlibat dalam pembuktian atau pengujian dari teori tersebut. Gitu. Ya teori-teori yang dibangun misalnya itu kan tidak serta-merta itu mungkin akan sesuai dengan karakter masyarakat. Baik itu masyarakat di Indonesia ataupun karena pengaruh dari rentang waktu. Karena mungkin teori tersebut dibangun pada kurun waktu yang berbeda. Dulu orang nggak pernah terbayang dengan sistem online gitu ya, bahwa pembelajaran itu paling efektif adalah dengan tatap muka, tetapi dengan kondisi sekarang itu jadi pertanyaan apakah memang benar gitu ya. Dengan kemajuan teknologi segala macam ya situasinya akan berubah. Nah itu yang dimaksud dengan kita menguji teorinya. Uh, Kemudian kita akan lihat bagaimana langkah dalam proses kuantitatif. Tadi kita sudah sampaikan tadi di awal, mungkin ada tahapan yang sama, gitu ya, dan mungkin juga ada tahapan yang berbeda. Gitu. Kita pastikan yang mana yang sama dan mana yang beda, tetapi tadi pada prinsipnya yang sama pun mungkin akan berbeda pada ujungnya. Ini dalam pendekatan kualitatif, ya perbedaan pertama itu muncul di langkah yang pertama kan. Kalau tadi di kuantitatif itu dia fokus pada langsung penentuan topik ya gitu ya, penentuan topik penelitian dengan asumsi yang tadi ada beragam faktor yang mempengaruhi kita memilih topik penelitian. Tapi kalau di kualitatif dia lebih terbuka. Jadi disebutnya sebagai pemahaman fenomena gitu ya. Nah, pemahaman mengenai realitas sosial atau fenomena di sini dapat dijelaskan gitu ya dan dipahami secara berbeda. Gitu. Jadi suatu fenomena itu bisa berbeda-beda dipahaminya atau dimaknainya terkait dengan cara pandang, asumsi, atau anggapan dasar dari peneliti dalam melihat, mendekati, dan mengungkapkan realitas tersebut. Misalnya gini, ketika kita bicara tentang perilaku berjudi misalnya, ya mungkin ada orang yang akan menganggap bahwa berjudi itu melanggar norma, kan gitu. Tapi di sisi lain gitu kan, ketika kita memahami dalam konteks yang berbeda, eh, kita bisa melihat bahwa itu sebagai bagian dari budaya masyarakat. Misalnya kita lihat dalam kasus di Indonesia ya kayak adu domba gitu ya. Padahal itu kan ya jelas ya. Di satu sisi kita melihat ini mah ada judi. Di sisi lain ada yang melihat bahwa itu mah eksploitasi terhadap binatang gitu ya, hewan. Tapi di sisi lain ada yang melihat bahwa itu mah bagian dari kultur, budaya masyarakat segala macam. Nah ini menunjukkan bahwa ternyata fenomena itu bisa dimaknai berbeda tergantung dari sudut pandang peneliti tersebut. Gitu. Nah kedua terkait dengan pemahaman fenomena itu
yang dilakukan dalam pendekatan kualitatif adalah penempatan perspektif. Di sini dapat dijelaskan bahwa dalam memandang suatu fenomena sosial, seorang peneliti dengan menggunakan pendekatan kualitatif, dia akan mendasarkan pada konteksnya. Gitu. Misal, gitu ya, ketika kita bicara tentang bansos ya, bansos COVID ini misalnya, isu yang muncul bahwa bansos itu banyak yang tidak tepat sasaran kan gitu. Tapi dengan kita memahami fenomena, kita menempatkan perspektif gitu ya. Ini akan jadi berbeda. Di satu sisi menganggap bahwa penyaluran yang tidak tepat sasaran itu jadi masalah. Tapi di sisi lain kita akan lihat bahwa oh ternyata yang berdampak terhadap COVID itu bukan cuma masyarakat yang berada di garis kemiskinan gitu ya, yang jadi sasaran dari bansos tadi. Tapi masyarakat yang di atas garis tersebut juga berhak mendapatkan karena mereka juga terdampak. Nah, ini jadi penempatan perspektifnya penting gitu. Apakah kita akan bicara tentang perspektif integritas gitu ya, ketepatan sasaran dan penyaluran bantuan gitu. Atau kita bicara tentang perspektif keadilan gitu. Nah, ini kan jadi khas gitu ya. Nah, kenapa jadi khas gitu? Karena pada pada pendekatan kualitatif ini gitu, lebih menekankan pada kajian kasus dalam upaya memahami gejala utuh. Jadi kasus-kasus yang muncul itu dapat dipahami gitu ya, secara utuh gitu, holistic approach gitu. Subjek yang diteliti akan dianggap unik dan khas gitu. Kita nggak bicara tentang generalisasi seperti yang dilakukan di pendekatan kuantitatif, tapi kita akan bicara tentang keunikan gitu. Sangat subjektif gitu. Nah, pertanyaan penelitian yang dibangun juga tidak secara sempit terfokus pada pertanyaan tertentu, seperti pada pendekatan kuantitatif misalnya. Tapi dalam pendekatan kualitatif, ini lebih mendasarkan pada paradigma filosofi teori tertentu. Nah, secara detail mungkin nanti akan dijelaskan di mata kuliah metode penelitian kualitatif ya. Kemudian, langkah selanjutnya yang dilakukan dalam proses penelitian kualitatif dengan pendekatan kualitatif ini sama seperti tadi ya, kuantitatif. Ada rancangan penelitian, kemudian ada pengumpulan data, kemudian ada analisis data, interpretasi data, sampai dengan pelaporan. Tadi saya sampaikan sebelum bahwa ada yang sama, ada yang berbeda. Sama tahapannya, tapi ujung-ujungnya akan berbeda juga. Nah, berbedanya apa? Karena akan tahapannya sama, tapi di dalamnya kegiatan yang dilakukan di dalam tahapan-tahapan tersebut akan berbeda. Yang pertama yang berbeda dari tahapan dalam pendekatan kualitatif tadi ya, ada rancangan penelitian, pengumpulan data, analisis data, interpretasi data. Kalau di pendekatan kuantitatif ini dilakukan secara sekuensial gitu ya, berkelanjutan gitu ya. Jadi dilakukan dulu satu-satu, rancangan penelitian dulu dilakukan, baru pengumpulan data, baru analisis data, baru interpretasi data. Tetapi dalam penelitian kualitatif gitu ya, langkah ini dia berlangsung secara simultan. Dalam artian bisa dilakukan secara bersama-sama atau bolak-balik gitu. Misalnya ketika kita menganalisis data, ditemukan data yang masih belum jelas gitu. Kita bisa kembali lagi dalam proses pengumpulan data. Atau ketika kita menginterpretasi data, ada data-data yang ternyata belum sempat dianalisis. Jadi kita kembali lagi dalam analisis data. Nah, ini dalam proses penelitian dengan pendekatan kualitatif itu dibolehkan. Karena memang tadi intinya adalah bagaimana kita melakukan pemaknaan terhadap informasi yang diperoleh atau data yang diperoleh. Akan berbeda dengan yang pendekatan kuantitatif karena bias itu akan terjadi. Secara sederhana gitu ya. Kalau toolsnya gitu, kalau tools dari pendekatan kuantitatif itu berupa kuesioner, si responden gitu ya. Nah, responden itu kan nggak bisa menanya ulang ke kuesionernya, ke toolsnya, apa yang dimaksud dengan pertanyaan yang ini gitu. Jadi mereka cuma membaca pertanyaan dan merespon kan gitu ya. Maka disebut dengan responden. Tapi kalau kualitatif karena toolsnya adalah si peneliti sendiri gitu ya. Jadi prosesnya lebih dialektik gitu ya. Jadi ada proses yang berbeda dalam pengumpulan data. Jadi mungkin saja ada konfirmasi yang dilakukan oleh informan
kepada si peneliti gitu. Makanya kenapa tadi kalau di kuantitatif dikenalnya responden, kalau di kualitatif dikenalnya informan. Itu ya, jadi prosesnya sama, tahapannya sama, tapi ujung-ujungnya berbeda maksudnya di sana gitu. Kemudian secara kita lihat alurnya seperti ini sama ya tadi ya, ada 7 langkah dan juga ternyata teori juga mendasari gitu. Nah, ada perbedaannya gitu ya. Walaupun teori itu muncul dalam setiap tahapan, tapi teori itu bukan untuk diujikan. Teori itu cuma jadi landasan filosofis dalam memaknai fenomena yang ada. Jadi perbedaan mendasar dari proses penelitian di kuantitatif dan di kualitatif. Tadi di kuantitatif itu dia berurutan gitu istilahnya, namun di kualitatif dia bisa simultan, dan kemudian tadi kalau di kuantitatif dia fokus pada teori yang mendasari, kalau di kualitatif dia mencoba memaknai gitu. Jadi ini yang dapat disampaikan dulu terkait dengan langkah dalam proses penelitian baik dengan pendekatan kuantitatif maupun dengan pendekatan kualitatif. Nanti kita akan perdalam lagi terutama di pendekatan kuantitatif terkait dengan bagaimana merancang atau desain research gitu ya dengan menggunakan pendekatan kuantitatif. Kalau di kualitatif nanti akan terpisah ya, jadi nanti akan diperdalam di mata kuliah metode penelitian kualitatif. Demikian dari saya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.